Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan channel Andi DJ 2020 Tutorial. Kali ini saya akan membuat tutorial yaitu menghitung uang pesangon karyawan yang di PHK dengan Excel. Sebelum saya mulai, silahkan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar saya terus semangat memberikan tutorial-tutorial yang berguna bagi teman-teman sekalian. Oke, kita mulai. Di sini saya mempunyai peraturan Menteri Tenaga Kerja ya tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berhubungan dengan PHK. Oke. Di sini menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK berhak atas kompensasi berupa uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Apabila PHK karena alasan perusahaan merugi terus-menerus atau perusahaan pailit, maka karyawan berhak atas pesangon 1 PMTK yang artinya 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam situasi lainnya, karyawan bisa mendapat 2 PMTK. Apa maksudnya? Dengan pengertian serupa. 2 PMTK berarti karyawan yang di PHK berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2. Uang pesangon ketentuan pasal 156 ayat 2 sebagai berikut. 1. Dasar perhitungan uang pesangon pasal 156 ayat 2. Di sini berhubungan dengan masa kerja karyawan. Misalnya masa kerja karyawan kurang dari 1 tahun, maka pesangonnya 1 bulan upah. 1 bulan kali upah ya. 1 tahun sampai kurang dari 2 tahun, yaitu 1 tahun sampai kurang dari 2 tahun, mendapat 2 bulan upah. 2 tahun sampai kurang dari 3 tahun, mendapat 3 bulan upah. Oke, dan seterusnya ya, 4 tahun sampai kurang dari 5 tahun, mendapat 5 bulan upah. Sampai 8 tahun atau lebih, di sini mendapat 9 kali upah ya. Ini dasar perhitungan uang pesangon pasal 156 ayat 2. Selanjutnya yang perlukan itulah sedangkan pasal 156 ayat 3 yaitu mengatur ketentuan uang penghargaan masa kerja atau UPMK ya, uang penghargaan masa kerja. Di sini berhubungan dengan masa kerja. Misalnya karyawan dengan masa kerja 3 tahun sampai kurang 6 tahun itu 2 bulan kali upahnya ya. Oke, 6 tahun sampai kurang dari 9 tahun itu 3 bulan upah. Dan seterusnya sampai 24 tahun atau lebih mendapat 10 bulan upah. Ya. Selanjutnya pasal 156 ayat 4 mengatur ketentuan mengenai uang penggantian hak atau UPH ya. Di sini yang mendapat UPH yaitu cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Kedua, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. Yang ketiga, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Ya, di sini diperlukan untuk menghitung PMTK Peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait hak karyawan yang di PHK itu yang diperlukan yaitu 1. Dasar perhitungan uang pesangon yaitu berhubungan dengan masa kerja dan pesangonnya. Kedua yaitu UPMK ya, di sini masa kerjanya, uang penghargaan masa kerja. Yang ketiga yaitu UPH ya, uang penggantian hak. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini yaitu alasannya. Jadi tidak semua karyawan itu berbeda-beda ya, pesangon dan UPMK-nya itu berbeda-beda ya, tergantung dari alasan
atau ya, alasannya itu apa, jenis PHK-nya itu apa ya. Dan hak karyawan PMTK-nya itu apa, hak karyawannya apa ya. Oke, di sini saya rangkum ada beberapa ya ketentuan undang-undangnya. Satu, pasal 163 ayat 2 yaitu PHK karena alasan perubahan status penggabungan peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia mempekerjakan pekerja buruh. Di sini hak karyawan ya, hak karyawannya yaitu pesangonnya 2 kali, ketentuan pasal 156 ayat 2, UPMK 1 kali, ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian sesuai ketentuan pasal 56 ayat 4. Oke, di sini saya punya pesangonnya, berarti ini berapa kali? Ini 2 kali. UPMK-nya ini 1 kali ya, dari sini ya. Oke, ini selanjutnya terus sampai di sini ya, pasal 163 ayat 1 yaitu PK karena alasan perubahan status penggabungan peleburan perubahan kepemilikan perusahaan dan karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Di sini ya, pesangon 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, UPMK-nya 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3. Oke, di sini dapat pesangon 1 kali dan UPMK 1 kali. Oke, gimana perhitungannya? Di sini kita masuk ke di sini tadi syarat-syaratnya ya untuk terkait hak karyawan yang di PHK ya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan pesangon PHK-nya ya. Di sini saya mempunyai tabel yaitu nomor, NIK, nama, jabatan, tanggal masuk kerja, tanggal keluar, masa kerja, tahun, bulan, sisa cuti tahunan per hari, gaji pokok, tunjangan, upah sebagai dasar perhitungan, alasan PHK, ini paling penting ya, alasannya apa, ketentuan hak karyawan PMTK ya, terus nilai pesangon, ketentuan jumlah pesangonnya, nilai UPMK, ketentuan jumlah UPMK, sisa cuti tahunan, penggantian perumahan pengobatan perawatan 15% ya, total UPH, dan total hak diterima. Oke. Di sini kita coba masukin tadi yaitu kosong, misalnya di sini 010, namanya Budi, jabatannya staf administrasi, dia tanggal masuk kerja dari tanggal 1 bulan 1 2010 sampai tanggal keluar ya, tanggal 1 bulan 4 2015, ini tanggal keluar tidak bekerja lagi ya PHK ya. Oke, masa kerjanya berarti di sini saya menggunakan rumus date if ya, E6 dari sini sampai sini ya. Ini Y ini year. Jadi selisih dari tanggal keluar sama tanggal masuk itu 5 tahun ya. Masa kerjanya berarti 5 tahun. Di sini untuk bulannya berarti masa kerja dari tanggal 1 bulan 1 2010 sampai 1 bulan 4 2015 yaitu 5 tahun 3 bulan. Sisa cuti tahunan per hari di sini ini cuti yang tidak diambil ya dalam tahun berjalan. Ya, misalnya di sini tahun 1 bulan 4 2015 berarti dia cuma ngambil cuti sekitar, karena dalam 1 tahun itu 12 kali ya cutinya ya, dalam setahun ada 12 hari cuti. Jadi di sini 9 berarti 3 hari sudah diambil cutinya. Gaji pokoknya di sini kita buat aja misalnya 4.500.000 ya. Di sini 4.500.000. Tunjangan 250.000. Berarti upah sebagai dasar perhitungannya di sini adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap ya. Tunjangan tetap. Jadi setiap bulan dia dapat tunjangan tersebut ya. Jadi totalnya 4.750.000. Di sini kenapa saya bilang di sini penting alasan PHK? Alasan PHK di sini saya mengambil data dari sini ya. Jadi datanya itu dari sini. Jenis PHK-nya. Ini kita buat namanya disorot. Nanti di sini kita buat namanya formula. Nah, di sini saya sudah mempunyai namanya dengan alasan ya. Ini kita kalau kita edit, dia akan menunjuk ketentuan PMK dari atas ini sampai ke bawah sini ya. Pertama dibuat dulu namanya ya, alasan. Oke,
baru masuk ke mari. Oke, kemudian ini kita buat data. Cara buatnya data validasi. Di sini list sama dengan alasan, maka muncullah drop down seperti ini ya. Oke. Setelah muncul drop down seperti ini, kemudian di sini ketentuan hak PMTK. Karyawan PMTK. Di sini haknya ini diambil dari VLOOKUP M6 dari alasan PHK ini. Ya, kemudian disorot ketentuan PMTK dari sini, disorot ini sampai sini, sampai bawah ya. Lihat aja kolom yang diambil adalah kolom 1, 2. Nanti di sini akan dibuat kolom kedua ya. Ini false ya, ini untuk menghilangkan errornya ya. Oke. Di sini langsung muncul jika PHK dengan alat perusahaan melakukan efisiensi, maka pesangonnya 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 dan UPMK 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3. Oke, kita pilih lagi yang lain, misalnya PHK dengan perusahaan melakukan efisiensi. Ini berarti sama, pilot ini berubah ya, pesangonnya 1 kali ketentuan pasal 165, UPMK 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ya. Oke. Jelas sampai sini ya tentang tabel ini. Kemudian saya lanjut, yaitu nilai pesangon. Nilai pesangon ini diambil dari masa kerja ya. Nilai pesangon dari masa kerja ini. Jadi di sini masa kerjanya sudah 5 tahun. Kita ambil di sini. Ini tadi ya pesangon. If jika G6 masa kerja kurang dari 1, lihat di sini ya, maka 1 kali L6. 1 kali L6. 1 kali ini ya. Gaji upah sebagai dasar perhitungan ya. Patokannya di sini gaji pokok tambah tunjangan, itu ini sini ya. Ketentuan ini kenapa dapat seperti ketentuan ini? Itu kita lihat di sini ya. Di atas sini pesangonnya. Di sini berarti dia masa kerja, kita lihat di sini masa kerjanya sudah 5 tahun. Jadi di sini kita lihat 5 tahun 3 bulan tadi ya. Di sini masuk ke sini 5 tahun sampai kurang dari 6 tahun, berarti 6 bulan kali upah ya. Apa benar 6 bulan kali upah? Kita cek. Berarti di sini upahnya 4.750.000. Kalau di sini kita buat 6 kali ini upah ini, benar ya, 28.500.000. Oke, ngerti di sini? Jadi kalau misalnya di sini gajinya itu 8 juta, di sini 500.000, jadi di sininya 51 juta. Oke, berarti dia perhitungannya 6 dikali L6. Kalau di sini masa kerjanya misalnya 1 bulan 1 2016, berarti 6 tahun, berarti di sini hitungannya jadinya 59.500. Kenapa berubah di sini? Karena di sini kita lihat untuk perhitungan pesangon. Jadi dimulai dengan 6 tahun. 6 tahun sampai kurang dari 7 tahun berarti 7 bulan upah. Berarti di sini kali 7. 59.500. Di sini rumusnya sesuai ya. Oke, selanjutnya di sini mengikuti, saya jelasin ya rumus ini. Jika uang ini dasar upah penghitungan ini ya kurang dari 1, berarti kurang dari 1 tahun, maka 1 kali L6, maka 1 kali ini. Jika N G6 upah ini lebih besar sama dengan 1, berarti lebih besar dari 1 tahun ya. Dan kurang, G6 kurang dari 2, berarti kurang dari 2 tahun, maka 2 kali upah ini. Dan juga begitu seterusnya ya rumus ini ya. Di sini if N, jika N
dan G6 lebih besar, berarti G6 dari sini masa kerja lebih besar sama dengan 2 tahun, dan G6 kurang dari 3 tahun, maka 3 kali ini, 3 kali dari upah sebagai dasar perhitungan yang di sini tadi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ketentuan jumlah pesangon. Ketentuan jumlah pesangon adalah di sini saya ambil dari M6. Ya, ini dari sini. Kenapa tadi sangat penting alasan PHK ini? Karena dengan alasan PHK ini akan muncul ketentuan hak karyawan PMTK. Dasar inilah yang menjadi rumus di sini. Jadi di sini untuk ketentuan jumlah pesangon yaitu pesangon 1 kali ketentuan pasal 156. Ya, berarti pesangonnya 1 kali ini. Jadi, kalau misalnya di sini kita buat keterangannya yaitu PHK karena alasan perubahan status penggabungan peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia memperkerjakan pekerja buruh. Berarti perusahaan tidak bersedia ya memperkerjakan pekerjaan buruh karena perubahan status atau penggabungan atau peleburan atau perubahan kepemilikan ya. Di sini pesangonnya dihitung 2 kali, berarti 2 kali dari ini. Ya, dapatlah 119 juta rupiah. Jadi sama dengan kalau kita ini 2 kali ini 119 juta rupiah. Oke, jelas ya? Jadi ini patokannya nilai di sini yaitu kita ambil dari ketentuan hak karyawan ini. Lihat pesangonnya berapa kali. Misalnya 2 kali, di sini otomatis munculnya 2 kali ya, 2 kali nilai pesangon. Oke, jelas yang di sini ketentuan jumlah pesangon. Cara membuat rumusnya yaitu VLOOKUP ya, pakai rumus ini, if error ini untuk menghilangkan error. Nanti kalau ada error dia akan kosong ya. Oke, atau di sini kita buat aja 0 ya, biar tidak bingung. Oke, ini kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya VLOOKUP M6 itu diambil dari alasan PHK ya, di alasan PHK ketentuan P ini diambil dari sheet ini ya, 36 saya boleh lihat. Nah, sini kita ambil dari sini, sini. Berapa kali pesangonnya? Ya, dari tabel ini ya. Ini tabel ini. Oke, masuklah dia kemari. Dari kolom ketiga. Berarti yang diambil nanti yang kolom 1, 2, 3. Kolom ini pesangon ya. Oke, setelah dapat 3, berarti kalikan dikali O 6 dikali dengan nilai pesangonnya nanti. Setelah ketemu, misalnya nilai ini adalah 2, ya 2 ini akan dikalikan dengan nilai pesangon. Itu untuk ketentuan jumlah pesangon. Sekarang nilai UPMK. Nilai UPMK, lihat ketentuannya di sini, ketentuan PMTK ya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Untuk nilai ini, ketentuan uang penghargaan masa kerja atau UPMK adalah 3 tahun sampai kurang dari 6 tahun, berarti 2 bulan upah. 2 bulan kali upah. 6 tahun sampai kurang dari 9 tahun, 3 bulan dari upah. 9 tahun sampai kurang dari 12 tahun, yaitu 4 bulan kali upah ya. Jadi di sini kita lihat ketentuannya. UMPTK adalah 1 kali. Di sini lihat masa kerjanya dulu. Masa kerjanya ini kita lihat dari sini. Masa kerjanya 6 tahun. Berarti berapa kalau 6 tahun UPMK-nya? Ya. Kita lihat 6 tahun sampai kurang dari 9 tahun itu 3 bulan upah. 3 bulan kali upah ya. Jadi di sini adalah sama dengan 3 bulan, 3 dikali, ini saya kasih simulasinya ya. 3 dikali upahnya berapa di sini? Kita lihat 25.500.000. Berarti 3 kali dari upah sebagai dasar perhitungan.
Ya, makanya di sini sangat penting yaitu kita mengetahui masa kerja karyawan tersebut, kapan karyawan itu masuk dan kapan karyawan itu keluar. Oke, misalnya di sini 1 bulan 2 2020 berarti 10 tahun. 10 tahun di sini otomatis nilainya berubah ya, nilai UPMK-nya 34 juta. Kenapa 34 juta? Kita lihat di sini, berarti kalau 10 tahun dia masuk ke 9 tahun sampai kurang dari 12 tahun. Berarti 4 kali 4 bulan kali upah ya. Berarti 4 kali upah. Berarti di sini 4 kali 6 dapatnya 34 juta. Oke? Jelas di sini ya. Rumusnya seperti tadi pakai UFM ya. G6 berarti G6 tadi yaitu diambil dari sini masa kerja. Di sini 10 tahun berarti jika N G6 masa kerja lebih dari sama dengan 3 tahun dan G6 kurang dari 6 tahun, maka itu adalah 2 kali upah dasar perhitungan upah tadi yang ini ya. Oke. Selanjutnya seperti itu ya. Sampai ujung itu seperti itu. Rumusnya mengikuti dari ketentuan ini. Oke, selanjutnya saya mengasih tentang ketentuan jumlah UPMK. Jumlah UPMK adalah di sini kita lihat UPMK berarti di sini mendapatkan 1 kali ya UPMK-nya. Berarti di sini ketentuan jumlah UPMK-nya adalah kita mengambil dari tabel ini. Nah, ini tabel ini cuma dia diambil yang UPMK-nya berapa kali. Oke? Di sini berarti 1, 2, 3, 4. Berarti kolom ke 4 ya. Karena di sini nilainya berubah-ubah. Seperti ini, yang PHK karena alasan pekerja buruh mengalami sakit keberkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan, maka di sini UPMK-nya 2 kali. Berarti di sini 2 kali ya. Di sini PHK karena alasan pekerja buruh kita lihat, misalnya kita kasih contoh yang ini. Sakit tadi ya. Oke, di sini UPMK-nya 2 kali ya. Berarti di sini adalah nilainya adalah 2 kali ini. Ya, sama dengan saya kasih simulasi 2 kali nilai UPMK, berarti 68 juta. Oke, di sini kemudian kita akan menghitung setelah dapat ketentuan jumlah UPMK, sekarang kita menentukan yaitu sisa cuti tahunan. Sisa cuti tahunan di sini adalah 9 hari. Oke, 9 hari yang belum dipakai. Di sini perhitungannya adalah sama dengan 1/25 dikali ya L6 dikali ini upah. Oke, kemudian dikali dengan sisa cuti tahunan ya, maka dapatlah nilai ini ya. Rumusnya adalah 1/25 dikali, sekali lagi dikali upahnya dikali berapa sisa cuti tahunan, dapatlah nilainya itu 3.060.000. Oke, selanjutnya itu penghitungan penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan 15%. Di sini rumusnya adalah jika P6 nilai ini tidak sama dengan 0, berarti ini kan tidak sama dengan 0. Berarti adalah 15% dikali ini, ya, 15% dikali, yang paling penting 15% dikali ini ditambah ini ya. Jadi rumusnya adalah 15% dikali ketentuan jumlah pesangon ditambah dengan ketentuan jumlah upah, jumlah UPMK. Jadi dapatnya adalah 33.150.000.
Oke, kemudian di sini jika ini kosong, misalnya ada yang kosong, maka yang ditambahkan adalah ini ditambah dengan nilai UPMK ya. Misalnya seperti nanti saya kasih contoh berikutnya. Selanjutnya mengenai total UPH. Nilai total UPH adalah nilai ini ditambah dengan ini. Ya, dapatlah total ini. Sisa cuti tahunan, nilai sisa cuti tahunan ditambah penggantian perumahan pengobatan perawatan 15% sama dengan ini dia. Ya, 36,210. Jadi total hak yang diterima karyawan karena PHK tadi adalah nilai ini, P, ini ketentuan jumlah pesangon, ditambah jumlah ketentuan jumlah UPMK, ditambah dengan total UPH. Jadi totalnya adalah 257.210.000. Oke, saya kasih contoh berikutnya. Misalnya di sini nicknya 011, misal namanya Ando, ya, dia sebagai kasir. Tanggal masuk kerjanya kita buat misalnya 1/5/2006. Tanggal keluarnya adalah tanggal 31/8/2020 misalnya. Berarti dia sudah bekerja selama 14 tahun. Oke? Kemudian dia sisa cuti tahunannya adalah misalnya kita buat 5 hari. Karena berarti dia sudah terpakai 7 hari ya. Ini kita 5 hari. Gaji pokoknya berapa? Misalnya gaji pokoknya 10 juta. Tunjangannya misalnya 1 juta. Oke, di sini berarti upah sebagai dasar perhitungannya adalah 11 juta. Karena di sini adalah tunjangan tetapnya sebagai kasir, jabatannya tadi ya, sebagai kasir itu 1 juta dan gaji pokoknya 10 juta. Kemudian di sini alasan dia di PHK itu kenapa? Misalnya perusahaannya pilot atau gini ya. Karena karyawan melakukan mangkir 5 hari kerja berturut-turut, ya. Nah, PHK karyawan karena mangkir 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan, di sini pesangonnya tidak ada, ya. Dan UMPK-nya tidak berhak. UPH berhak sesuai pasal 156 ayat 4, uang pisah berhak sesuai perjanjian kerjasama, perjanjian kerja dan peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Di sini uang pisah ini tergantung dari kerjasama, ya, kerjasama surat perjanjian kita dengan perusahaan ya. Di sini uang pisahnya, ya. Jadi sini uang pisah tidak saya masukkan, nanti tinggal ditambahin di uang pisah yang di kerjasama dengan perusahaan ya, sesuai perjanjian kerjasama kita ya, atau PKWT kita. Oke. Di sini berarti nilai pesangon adalah, kalau berdasarkan masa kerja adalah berarti 14 tahun, nilainya adalah 99 juta. Ketentuan kenapa di sini 0? Ya, karena dia tidak di sini kalau kita hitungin aturan di snakernya, di sini kan pesangonnya tidak ada karena dia alasan seperti ini. Sangat rugi kan? Masa kerja sudah lama karena melakukan kesalahan, yaitu karena karyawan mangkir 5 hari kerja berturut tanpa keterangan, tanpa informasi ke pimpinan atau ke staf HRD, maka jumlah pesangonnya 0. Dan nilai UPMK yang di sini ini tetap muncul, saya munculkan biar tahu berapa ininya seharusnya dia dapat. Cuma di sini karena di sini 0, tidak berhak, berarti di sini 0. Ya, di sini dia hanya mendapat sisa cuti tahunan dan penggantian perumahan pengobatan perawatan 15%. Jadi yang diterima dia total UPH-nya adalah 25.300. Dan ini akan ditambah dengan uang pisah ya. Sesuai dengan perjanjian kerjasama
dan peraturan perusahaan, ya, dan peraturan perusahaan. Itu akan ditambah dengan uang pisahnya berapa. Oke, kita kasih contoh lagi, misalnya 012 Joko, dia sebagai pimpinan atau direktur Oke, dia masuk misalnya 2009 sampai tanggal keluarnya adalah tanggal 20 bulan 5 2021, berarti dia punya masa kerja itu 12 tahun. Sisa cuti tahunan perharinya itu misalnya 8, dia punya gaji 20 juta. Oke, tunjangannya misalnya 5 juta, 25 juta. Kenapa dia alasan PHK-nya kenapa? Misalnya karena PHK karyawan ditahan. Nah, di sini PHK karyawan ditahan pihak berwajib karena melakukan tindak pidana misalnya. Ya, melakukan tindak pidana. Di sini alasan PHK-nya karena melakukan tindak pidana, berarti pesangonnya di sini bukan pesangon ya. Oke, di sini kita rubah. Di sini adalah pesangon. Nah, ini salah nih, pesangon ya. Oke. Soal pasal 160 ya. Pesangonnya tidak ada, UPMK-nya ada 1 kali ya. Di sini otomatis nilai jumlah UPMK-nya sudah muncul 1 kali ya. Oke, di sini dia berarti masa kerjanya 12 tahun. Berarti di sini dia mendapatkan nilai UPMK-nya 125 juta. Kita lihat PMK-nya kalau masa kerjanya 12 tahun. Nah, di sini 12 tahun sampai kurang dari 15 tahun. Dapat 5 bulan kali upah ya. 5 bulan kali upah. Oke, 5 bulan. 5 kali upah nih maksudnya ya. Di sini berarti dia mendapatkan 5 sama dengan 5 dikali dengan upahnya 25 juta. Dapatlah 125 juta. Oke, di sini karena UPMK-nya 1 kali, maka di sini nilainya 1 kali. Oke, kemudian sisa cuti tahunnya adalah yang tadi dapatnya 8 juta. Di sini 15%, dapatnya adalah 52.500.000. Oke. Selanjutnya total UPH-nya adalah ini ditambah ini 60.500.000. Jadi total hak diterima adalah 185.500.000. Ya. Di sini tidak ada keterangan uang pisah ya. Oke, sekian yaitu cara perhitungan pesangon karyawan yang di PHK. Semoga bermanfaat. Silahkan like and subscribe dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.